Baik, nama saya Mitra Purnamasari Warubu, semester 5. Tugas video tematika 4. Bab 1, pneumatologi. Bagian A, definisi pneumatologi. Secara etimologis, kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pertama, pneuma, yang berarti angin, nafas, Roh Kudus. Kedua, kata logos, yang berarti perkataan, ilmu pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Bagian B yaitu personalitas Roh Kudus. Personalitas Roh Kudus. Nomor 1 yaitu Roh Kudus memiliki sifat dari satu pribadi, yaitu memiliki bagian A, yaitu memiliki akal budi, kecerdasan. Dikatakan Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Kita bisa melihat di 1 Korintus pasal 2 ayat 20 ayat 10. Bagian B, pengetahuan. Tidak seorang pun atau manusia memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memahami pemikiran Allah. Kita bisa melihat di 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Bagian C itu pemikiran. Bahkan sebagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula mengenal cara berpikir, pola pikir, tujuan atau aspirasi perjuangan secara jelas mengidentifikasikan Roh Kudus untuk memiliki akal budi. Kita bisa melihat di Efesus pasal 1 ayat 17. Nomor 2 yaitu karyanya mengunifikasikan personalinya. Bagian A itu Roh Kudus mengajar. Bagaimana Roh Kudus mengajar? Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya. Ia mendorong mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa Ia akan mengutus penolong yang lainnya, yaitu Roh Kudus. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 14 ayat 16. Bagian B yaitu Roh Kudus bersaksi. Bagaimana Roh Kudus bersaksi? Yaitu berjanji kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan berarti memberikan kesaksian tentang seorang, atau Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus akan bersaksi tentang Kristus bahwa Ia telah datang Bapa dan telah mengatakan kebenaran Allah. Bagian C yaitu Roh Kudus membimbing. Bagian D yaitu Roh Kudus mengingatkan. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan? Yohanes pasal 16 ayat 8. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 12 sampai 8. Pelayanan Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang sehari-hari. Bagiannya yaitu Roh Kudus menghiburkan. Bagaimana Roh Kudus menghiburkan? Seorang yang mengalami kelahiran baru telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Ia telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan hidup kepada orang yang percaya. Kita bisa melihat di Roma pasal 5 ayat 21. Bagian F itu Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Bagaimana Roh Kudus menjadi pendoa syafaat? Kita bisa melihat, kita bisa membacakan di Alkitab Roma pasal 8 ayat 26. Sebagaimana Kristus berdoa syafaat, berdoa bagi anak-anak. Sebagaimana Kristus, demikian pula Roh Kudus berdoa syafaat bagi orang-orang lain, pribadi yang berdoa syafaat. Bagian G yaitu Roh Kudus memerintah. Bagaimana Roh Kudus memerintah? Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 3. Nomor 3 yaitu posisinya mengonfirmasikan personalitasnya. Bagian A yaitu Roh Kudus dapat dilakukan. Roh Kudus dapat kita lakukan, waktu orang yang berdosa. Pada waktu orang yang berdosa kita bisa melihat Yesaya pasal 63 ayat 10. Bagian B yaitu Roh Kudus dapat dihujat. Bagaimana kita menghujat Roh Kudus? Roh Kudus biasanya dipikirkan sebagai sesuatu melawan Allah. Bagaimana kita menghujat Roh Kudus? Berarti kita melawan Allah.
kita melawan Allah kita sendiri. Kita bisa melihat di Wahyu pasal 13 ayat 16. Wahyu pasal 16 ayat 9. Bagian C yaitu Roh Kudus dapat ditolak. Bagaimana kita menolak Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam pembicaraan kita, melawan ketidakpercayaan kita. Orang Yahudi akhirnya meraja dia dengan buta sampai mati. Stefanus menuduh mereka sebagai orang-orang tegar terku. Bagian dia itu Roh Kudus dapat didustai. Bagaimana kita mendustai Roh Kudus? Pada waktu Petrus mengonfrontasikan Ananias dan Safira berkaitan dengan penipuan mereka, ia menuduh mereka bahwa mendustai Roh Kudus. Bagian C itu keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus bukan hanya sekedar aktif kepada Allah, tetapi Roh Kudus itu disebut dengan Allah. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu pernyataan akan salah satu berarti penyanyakan pada yang lainnya. Kepercayaan pada Trinitatis mengharuskan suatu kepercayaan pada kelahiran Roh Kudus. Kita bisa melihat di 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Bagian D yaitu atribut ilahi Roh Kudus. Atribut ilahi Roh Kudus, satu yaitu hidup. Kita bisa melihat di Roma pasal 8 ayat 2. Hidup merupakan suatu atribut ilahi. Sebagaimana Bapa dan Putra memiliki hidup pada dirinya, demikian pula Roh Kudus memiliki hidup pada dirinya sendiri. Bagian nomor 2 yaitu Maha Tahu. Kita bisa melihat 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Roh Kudus menyelidiki kedalaman Allah. Istilah yang sama yaitu kedalam merupakan hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia, tetapi Roh Kudus Allah mengetahui hal-hal yang dapat dipahami, diselidiki oleh manusia. Bagian nomor 3 yaitu Maha Kuasa. Nomor 3 yaitu Maha Kuasa. Kita bisa melihat di Ayub pasal 33 ayat 4. Kemahakuasaan Roh Kudus dilihat dalam penciptaan di dalam kerajaan. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bahwa Roh Kudus terlihat melayang-layang di atas ciptaan seperti perilakuan seekor ayam betina pada anaknya. Roh Kudus memberikan kehidupannya pada ciptaannya. Nomor 4 itu Maha Hadiri. Daud menyerukan bahwa ia tidak dapat lari dari hadapan Roh Kudus. Kemahadirannya Roh Kudus juga diajarkan di Yohanes pasal 14 ayat 17, di mana Kristus mengajarkan bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita semua, suatu afirmasi kemahadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nomor 5 yaitu kekal. Roh Kudus disebut roh kekal. Melalui roh kekal Kristus menyembahkan dirinya sendiri tanpa disebut roh kekal. Tetapi sebagaimana Roh Kudus mengambil bagian dalam kelahiran Kristus, dengan cara yang sama ia juga mengambil sebagian dalam kematian Kristus. Nomor 6 itu kekudusan. Kekudusan bisa kita melihat di Matius pasal 12 ayat 32. Salah satu aspek penting dalam kelahiran adalah bahwa Allah adalah kudus, sama seperti dikhususkan dan dipisahkan dari dosa orang yang berdosa. Nama yang paling umum bagi roh adalah Roh Kudus, mengidentifikasikan oknum ketiga dari Trinitas, juga memiliki atribut transender ilahi lain ini. Kasih. Bagaimana kita memiliki Roh Kudus?
kasih itu, kasih menghasilkan kasih dalam anak Allah. Bagaimana kita menghasilkan di Galatia pasal 5 ayat 22. Disitulah adalah kasih. 8 kebenaran. Kita bisa melihat kebenaran di Yohanes pasal 14 ayat 17. Roh Kudus disebut juga roh kebenaran di dalam Yohanes pasal 14 sampai 17, dan sebagaimana Kristus adalah kebenaran, demikian pula roh adalah kebenaran yang memimpin orang-orang dan kebenaran melalui kitab suci. Bagian E yaitu karya ilahi dari Roh Kudus. Karya ilahi dari menyatakan keilahinya Roh Kudus yaitu penciptaan. Beberapa bagian kitab suci meneguhkan bahwa Roh Kudus terlibat dalam karya penciptaan. Kita bisa melihat di Kejadian pasal 1 ayat 2, Ayub pasal 26 sampai 13. Roh Kudus terlihat dalam perencanaan atau semesta umum. Dia juga aktif dalam kaitan dengan penciptaan bintang-bintang di langit. Roh Kudus bekerja dalam penciptaan segala jenis binatang, menunjukkan bahwa Roh Allah turut memikirkan tentang penciptaan dan menjadikannya hidup dalam Mazmur. Mazmur menjabarkan penciptaan itu, dan ayat 30 ia mengidentifikasikan sebagaimana penciptaannya. Apabila engkau mengirimkan rohmu, mereka tercipta. Mereka menciptakan, menjelaskan lebih luas pencipta Allah itu. Bagian F itu representasi Roh Kudus, menggambarkan dari Roh Kudus. Nomor 1 yaitu pakaian, nomor 2 merpati, 3 jaminan, 4 api, 5 minyak, 6 meterai, 6 7 air, 8 angin. Bagian G itu pelayanan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Pelayanan Roh Kudus ini bisa menjelaskan kelahiran baru yang dilibatkan regenerasi kepada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal itu telah diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Yesus kelihatannya menunjukkan pada Yeskiel pasal 30. Karena kedua bagian itu melibatkan suatu pengalaman regenerasi di milenium. Meskipun bagian firman Tuhan ini berbicara tentang masa yang akan datang bagi orang-orang yang sudah percaya di dalam Perjanjian Baru. Bagian H yaitu Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Yesus mengidentifikasikan bahwa setelah pesta Kosta, Roh Kudus akan melalui suatu pelayanan baru bagi orang-orang yang tidak sama dengan yang di dalam Perjanjian Lama. Penekangan dari bagian ini adalah pelayanan baru tentang diami kontrak dengan Roh Kudus, sekedar bersama dengan mereka di dalam sifat permanen, sedangkan di dalam Perjanjian Lama selektif sementara itu. Roh Kudus mendiami orang-orang percaya di dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus mendiami Yosua di dalam Bilangan pasal 27 ayat 18 dan Daud 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai 13. Bagian B itu Roh Kudus turun sebagai orang di dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus memenuhi sebagian di dalam Perjanjian Lama. Allah memenuhi Bazel dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus Allah untuk memberikan hikmat kepadanya untuk pekerjaan sebagai perajian untuk membuat rancangan pemerintahan tabernakel. Bagian I yaitu kemampuan untuk melayani. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memiliki seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan aktif tabernakel. Kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua. Bilangan pasal
27 ayat 16 sampai 18. Bagian J yaitu relasi Roh Kudus dengan Kristus. Hubungan atau Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya bernubuat Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan Mesias. Yesaya pasal 42 ayat 1. Dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan kepadanya untuk melayani Tuhan. Di dalam pelayanan atau relasi Roh Kudus ini berjalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar memberikan diri kita kepada Yesus, kita menerima Roh Kudus turun dari surga, dan kita bisa mengerti di dalam kehidupan kita apa itu arti Roh Kudus di dalam kehidupan. Bagian K yaitu kehidupan dan pelayanan Kristus. Bagaimana pelayanan atau kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita? Pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja. Pengurapan yang diperkenalkan Yesus pada pelayanannya di muka umum. Setelah dibaptisnya, Yesus memulai pelayanannya kepada umum, baik di dalam mengajar dan mengadakan mukjizat-mukjizat. Pengurapan ini memberikan kuasa kepada Yesus untuk pelayanannya di muka umum. L yaitu dosa melayani Roh Kudus. Bagaimana dosa melayani Roh Kudus? Pentingnya untuk melihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan. Yesus telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya di Matius pasal 5 ayat 7. Dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Dia melawan dosa dan turun Roh Kudus. Bagaimana Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menebuskan dosa-dosa kita yang hidup di dalam dosa ini. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya di tangan kita. Kita manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita di tangan Tuhan. Bahwa Yesus kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Bagian M yaitu baptisan sebagai karya Roh Kudus. Bagaimana baptisan sebagai karya Roh Kudus? Dalam kehidupan kita mengalaminya. Memang Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Orang dibaptis di dalam tubuh Kristus. Dengan demikian Roh Kudus ada tiap-tiapnya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagian E itu penyertaan Roh Kudus. Bagaimana penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan orang-orang percaya dipermanenkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Bagian P yaitu deskripsi dari karunia-karunia Roh Kudus rohani, yaitu rasul, nabi, mukjizat, kesembuhan, pembahasan bahasa lidah, penginjilan, pendeta pengajar, melayani, menolong. Kita bisa melihat di 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Iman, 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Menasihati, Roma pasal 12 ayat 8. Membedakan roh, 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Murah hati, Roma pasal 12 ayat 8. Memberi, memimpin, hikmat, pengetahuan. Peneguhan oleh Roh Kudus. Bagaimana peneguhan oleh Roh Kudus? Dasar dari kepenuhan oleh Roh Kudus yaitu di Efesus pasal 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, memberikan di dalam kontrak dengan peringatan, jangan mabuk oleh anggur. Kemabukan memperlihatkan ketidakmampuan itu orang yang menguasai dirinya. Dari kehidupan orang Kristen adalah kontrak dengan natur dan pemabuk yang diterongkolokan. Pemenuhan oleh Roh Kudus harus terjadi karena esensial untuk mendewasakan orang yang percaya, esensial untuk pelayan orang yang sudah percaya. Dan suatu perintah orang percaya, perintah yang untuk terus menerus di kehidupan orang-orang Kristen untuk mendapatkan Roh Kudus,
untuk kedewasaan dan pelayanan kita. Ketaatan perintah di kitab suci adalah harus supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mengakhiri hasil video saya. Terima kasih. Shalom. Shalom.